Cancing. Hai, selamat datang di Ken Motor Vlogs tutorial. Bro, Jadi motornya ya? kemarin itu, Di sini ya. ya thank you ya. Jadi kemarin itu teman kita yang Itu kuncinya nyentel ya. iya udah sono. Oke, jadi kemarin Jangan itu lama-lama. cacok. Jadi kemarin itu kita dapat nggak komplain sih, dapat curhatan dari teman kita yang di Jakarta, si pendek Gus Ali. Dia itu curhat di Instastory-nya. Ya sebenarnya dia sering curhat di Instastory gitu ya, tapi ini curhat yang menurut gue menarik gitu loh. Makanya gue di sini berusaha untuk membahas gitu kan. Dia curhat kakinya itu sakit gara-gara motornya yang tinggi. Jadi dia menyalahkan motornya. Padahal dia yang nggak tahu caranya naik motor tinggi. Makanya di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian semua termasuk Gus Ali untuk cara naik motor tinggi seperti ini. Oke, jadi sebenarnya motor tinggi itu ada beberapa tipe, tapi yang di sini yang kita punya adalah Kawasaki KLX yang kalau buat orang pendek sih lumayan tinggi, tapi buat gua ini gue masih ya nggak terlalu kesusahan lah sebenarnya. Jadi motor ini bakal kita jadiin contoh cara untuk naik motor tinggi. Oke, yang paling pertama adalah cara naik motor tinggi. Cara naikin ya, bukan gitu, tapi naik. Sebenarnya ada dua tipe. Yang tadi kayak gue bilang, motor dirt bike atau trail sama motor adventure. Itu caranya sebenarnya beda. Kalau misalnya kita naik motor biasa itu caranya begini dulu kan. Begini baru dilipat standarnya. Tapi kalau naik motor trail itu caranya nggak seperti itu. Sebenarnya caranya kayak gitu nggak apa-apa sebenarnya, cuma ada yang lebih gampang. Caranya adalah seperti ini. Pertama kita naikin dulu motornya, kita bangunin bukan naikin. Kita lipat standarnya seperti ini, baru kita naik. Nah, caranya kayak gini tuh lebih gampang, lebih enteng lah istilahnya gitu. Tapi banyak orang yang mengikuti cara itu, tapi masih tetap aja salah. Salahnya di mana? Begitu dia naik, dia langsung ke bawah kakinya, ke aspal. Kaki kanannya dia langsung ke aspal, padahal sebenarnya jangan. Jadi begitu kita naik, kondisinya seperti ini ya, ini standar udah dilipat. Kita naik, kaki langsung di standar. Gitu caranya. Nah, begitu kita mau masukin gigi satu, baru kita tuker. Yang kanan turun, yang gigi naik, baru kita tinggal masukin gigi satu. Kenapa kayak gitu? Kenapa gue kasih tahu kayak gitu? Kenapa nggak boleh langsung ke aspal? Itu karena seperti ini. Ini gue masih tinggi ya, kaki gue masih 80 cm dan ini joknya nggak terlalu tinggi buat gue. Tapi kalau buat orang yang lebih pendek daripada gue, gitu naik, nah motor langsung ke bawah. Jadi kalau misalnya kita begitu naik begini, motor langsung ke bawah ke kiri. Dan kalau misalnya nggak pinter-pinter nyimbangin, motor bakal jatuh. Begitu, makanya kita harus langsung ke split step dulu. Begitu caranya. Pendek. Nah, itu tadi buat motor trail. Gimana kalau buat motor adventure atau motor touring? Biasanya motor-motor touring kayak gitu biasanya kan tinggi-tinggi kan. Sekarang, cara untuk naik motor adventure atau motor touring. Cara untuk naik motor adventure atau motor touring itu beda dengan naik motor trail, walaupun motornya sama-sama tinggi. Biasanya di sini ada boxnya kan. Caranya itu sebenarnya mirip kayak naik kuda. Jadi kaki kiri dulu kita di footstep, ya kan? Pegang setangnya, dua-duanya dipegang, baru naik. Nah, baru kita bangunin motornya, baru kita lipat standar. Begitu cara naik motor adventure. Yang selanjutnya yang kedua adalah cara berdiri di atas motor. Ya, tapi bukan begini caranya ya. Cara berdiri di atas motor tinggi itu caranya sebenarnya berbeda dengan kita biasanya naik motor biasa. Nah, biasanya kalau kita berdiri pakai motor biasa itu kayak gini kan, kaki dua-duanya kanan kiri turun. Tapi kalau di motor tinggi kayak gini tuh malah susah. Ini kaki gue masih panjang. Kalau buat kaki yang pendek itu kayak gini susah, pakai jinjit kayak gini. Dan itu ngimbanginnya susah. Ya kan, kayak penguin. Jadi caranya adalah satu kaki naik, satu kaki turun. Rumusnya kayak gitu, satu kaki naik, satu kaki turun. Terserah mau kaki yang mana aja, seenaknya lu aja. Misalnya kayak gini. Kayak gini rasanya lebih enak kalau buat motor tinggi, motor apapun. Kenapa? Karena satu kaki yang turun itu kita bisa napak dengan sempurna. Tumit itu nempel di aspal. Itu yang kita cari. Pokoknya kalau berdiri di atas motor itu jangan sampai kita jinjit. Soalnya kenapa? Itu bakal bikin kita makin pegel. Apalagi kalau misalnya kita harus berdiri di atas motor untuk waktu yang agak lama. Ini makanya keluhannya Gus Ali
dia merasakan sakit di telapak kakinya. Itu ya karena gitu, dia dua-duanya turun, sedangkan dia orangnya pendek, kakinya pendek gitu kan. Jadi dia nopang begini, motornya berat, jadi susah gitu loh. Tapi kalau satu kaki turun, satu kaki naik kayak gini, gampang. Loh bang, terus gimana caranya buat ngimbangin? Kan susah kalau satu kaki turun doang yang ngimbangin. Caranya gampang banget, tinggal diganti aja. Misalnya kayak gini ya, kaki gua yang kanan yang turun, sedangkan gua pengen oleng ke kiri gitu. Misalnya kedip angin gitu ya, oleng ke kiri gini misalnya. Sesimpel itu aja, tinggal dituker sambil pantat ikut gerak. Gini loh, tinggal dituker aja. Enak banget. Itu pertanyaan konyol sebenarnya, ini gampang banget. Tinggal ditukar saja seperti ini loh. Ya kan? Itu gampang banget cuy. Oke, sekarang cara yang ketiga. Ini sebenarnya bukan cara sih, tapi lebih kepada tips. Yaitu ketika kita macet, ini khusus buat macet ya, jangan sering-sering turunin kaki. Macet yang merambat maksudnya yang masih antri, yang masih jalan pelan-pelan gitu loh. Jangan sering-sering turunin kaki. Kenapa? Karena itu bakal bikin lu makin pegel. Karena kalau kita lagi macet, istilahnya kondisinya jalan motor ya, bukan motor jalan ya. Terus kita turunin kaki, itu bakalan lebih susah ngimbangin ya. Misalnya kayak gini. Nah kalau kayak gitu kan susah ya. Jadi kita harus ngimbangin jalan sambil turunin kaki. Jadi kita lebih menopang motor rasanya. Kalau kita nggak turunin kaki, itu rasanya jauh lebih enteng. Contohnya kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin itu kaki ada di atas footstep. Kecuali kalau kita berhenti, baru kita turunin kaki. Kayak gini. Tapi tetap satu kaki di bawah, satu kaki di atas. Seperti itu. Sesimpel itu aja. Oke, selanjutnya cara yang keempat, yaitu cara berhenti. Tapi di sini kondisinya berhenti ketika kita tidak harus turun dari motor. Contoh di lampu merah atau di pinggir jalan kita harus buka HP kayak gitu. Caranya adalah cari medan yang lebih tinggi daripada motor kita. Misalnya kayak di trotoar atau ada batu gitu. Itu jadikan pijakan kaki kita. Contohnya seperti ini. Wah, di depan ada lampu merah. Motorku tinggi. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku pusing. Tidak. Aha, gue ono ide. Ya, kira-kira seperti itulah caranya. Lanjut aja. Yang terakhir. Yang terakhir ini sebenarnya yang paling simple, yaitu cara turun dari motor tinggi. Banyak orang yang kesusahan untuk turun dari motor tinggi karena seat height-nya yang tinggi. Jadi kita selain kasih tahu cara naik, kita juga kasih tahu cara turun gitu kan. Kasihan dia bisa naik nggak bisa turun nanti. Kita sudah ada di atas motor trail. Sebenarnya kalau mau turun, biasanya orang begini. Gampang. Kalau di motor trail ada cara yang lebih gampang. Caranya adalah kita turun dulu kayak gini, baru standar kita turunin. Sebenarnya sama aja sih caranya. Jadi cara yang barusan itu cuma untuk memperpanjang durasi video aja gitu loh. Aduh, udah mau hujan sepertinya. Kalau gitu kita sudahi saja video ini ya. Kalau gitu gue tutup aja video ini. Semoga bermanfaat buat kalian para orang pendek. Dan kalau gitu gue pamit undur diri. Gus Ali, ini sebenarnya video ini buat Gus Ali sebenarnya. Kalau gitu gue pamit undur diri. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik jempol. Silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik jempol ke bawah. And I'm Zaning. Jangan lupa di subscribe untuk video seperti ini lagi. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang pendek.